Halo semua, selamat bertemu lagi dalam pembahasan kali ini. Kemarin pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 ada suatu pengumuman yang cukup penting ya di Amerika yang diumumkan oleh Presiden Trump, yaitu berkaitan dengan pengembangan pesawat terbang tempur baru dari Angkatan Udara mereka. Jadi Presiden Trump mengumumkan bahwa pesawat yang baru ini akan dibuat oleh Boeing. Program pengembangan pesawat yang terbaru ini sebetulnya sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu dan ada 3 perusahaan yang waktu itu terlibat untuk mendapatkan kontraknya, tapi yang memenangkan pada akhirnya adalah Boeing. Pesawat ini disebut sebagai pesawat generasi ke-6 dan ini adalah pesawat yang akan dikelola oleh Air Force atau Angkatan Udara. Ini berbeda dengan satu proyek lagi yang juga dikembangkan di Amerika, yaitu proyek yang dikelola oleh Angkatan Laut ya. Tapi proyek ini berbeda dengan yang diumumkan kemarin ya. Pesawat yang baru ini disebut F-47. Ini disebut sebagai pesawat generasi ke-6 yang tentu saja akan lebih canggih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita ingat, bagi mereka yang mengikuti perkembangan dunia militer, itu ada berita di mana Cina juga mempublikasikan pesawat tempur mereka yang terbaru yang oleh media barat juga disebut sebagai generasi ke-6. Diperkirakan pesawat ini akan diberikan kode J-36 ya, menggantikan J-35 sebelumnya. Pesawat-pesawat tempur terbaru ini termasuk atau dikategorikan ke dalam pesawat siluman ya, atau stealth, yaitu di mana mereka sulit untuk dilacak. Nah, pada kali ini saya akan coba membahas beberapa aspek dari pesawat siluman. Jadi apa saja yang diterapkan pada suatu pesawat terbang, terutama pesawat terbang yang baru ya, yang membuat mereka menjadi sulit untuk dilacak. Jadi istilah siluman atau stealth itu sendiri bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan teknologi siluman itu sudah dari mungkin tahun 1950-an sudah mulai dilakukan pengembangan ya. Tapi tentu saja makin kesini makin canggih teknologi yang diterapkan sehingga makin sulit untuk dilacak oleh musuh. Kalau kita bicara teknologi siluman atau stealth, pada dasarnya ada 4 komponen utama ya, di mana teknik siluman itu bisa diterapkan. Yang pertama itu menyangkut aspek visual. Suatu pesawat terbang itu bisa disamarkan dari segi visualnya ya dengan memberikan cat kamuflase. Cat kamuflase yang dipakai itu tentunya disesuaikan dengan lingkungan di mana pesawat terbang tersebut akan dioperasikan ya. Jadi kalau pesawat itu dicat dengan warna yang mirip dengan latar belakang dari lingkungan di mana pesawat itu berada, tentunya dia akan lebih susah dideteksi secara visual ya. Sekali lagi ini adalah aspek visual. Ya, jadi cat mana yang dipilih itu tentu saja disesuaikan dengan daerah operasi pesawat terbang itu sendiri ya. Nah, ini adalah suatu teknik yang paling sederhana ya. Jadi dari aspek visual. Aspek kedua adalah aspek akustik atau yang berkaitan dengan suara yang dihasilkan oleh pesawat itu. Nah, kita semua tentu saja tahu bahwa pesawat itu memiliki mesin. Jadi mesin itu menjadi sumber utama dari noise ya, bahasa Inggrisnya noise atau suara yang dihasilkan oleh pesawat tersebut. Noise itu sendiri merupakan gelombang suara ya yang kemudian merambat melalui udara dan itu bisa ditangkap oleh sensor-sensor akustik. Jadi sumber utama tentu saja dari engine itu sendiri. Kemudian sumber lainnya bisa juga dari getaran struktur pesawat. Engine itu akan menyebabkan pesawat itu bergetar dan getaran pesawat itu sendiri akan menghasilkan gelombang-gelombang suara. Kemudian
Bisa juga terjadi dari turbulensi udara di sekitar pesawat, turbulensi di udara yang disebabkan oleh pergerakan pesawat itu sendiri bisa menghasilkan noise tambahan ya, yang itu kemudian merambat melalui udara dan bisa menjadi salah satu signature yang bisa ditangkap oleh musuh. Jadi ini adalah aspek kedua, yaitu aspek akustik. Satu cara yang paling logis untuk mengurangi akustik signature dari pesawat itu adalah dengan menyembunyikan mesinnya ya di dalam bodi pesawat. Dengan menyembunyikan engine ini di dalam bodi pesawat, suara yang dihasilkan oleh engine itu jadi teredam ya, karena tertutup oleh struktur pesawat. Nah, ini kita lihat skematik bagaimana engine itu berada dalam pesawat, kemudian ada suatu saluran udara ya yang fungsinya menghisap udara, karena mesin pesawat itu kan membutuhkan udara, jadi dia perlu mengambil udara dari luar. Nah, udara itu disedot melalui suatu saluran yang tidak lurus ya, jadi dia berbelok seperti ini. Selain untuk mengurangi intensitas suara yang keluar dari mesin ini juga punya fungsi lain, yaitu untuk memantulkan sinyal radar ya. Nanti kita akan bicara tentang radar. Gelombang radar itu akan terpantul beberapa kali di dalam sini, kemudian akan menjadi lemah. Jadi air intake itu atau bentuk dari air intake itu memegang peranan penting juga dalam menentukan apakah suatu pesawat itu bisa dengan mudah terdeteksi atau tidak ya. Jadi air intake itu mesti dirancang juga dengan hati-hati ya. Nah, ini kita lihat adalah air intake atau tempat penyedotan udara itu di pesawat F117 ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pesawat ini. Ini adalah pesawat siluman murni pertama yang beroperasi di dunia dan sekarang ini sudah pensiun. Tapi kita lihat bentuk lubang air intake-nya itu sangat unik ya. Ini ada mesh atau struktur jaring-jaring yang dipasang di situ, yang fungsinya juga adalah untuk melemahkan sinyal radar yang masuk ya. Ini adalah salah satu fitur yang membuat F117 itu menjadi sulit dilacak. Selain saluran udara yang disedot ke dalam engine, udara yang dibuang dari engine juga harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga dia tidak menimbulkan suara yang terlalu berisik ya. Dan itu dicapai dengan mendesain lubang pembuangan itu sedemikian rupa sehingga noise yang keluar dari engine itu menjadi teredam sebanyak mungkin. Nah, ini kita lihat lubang pembuangan udara ya pada pesawat F117. Kita lihat bentuknya sangat unik ya. Ini bentuknya tidak bulat seperti pada pesawat yang konvensional, tapi bentuknya memanjang pipih seperti ini ya, berbentuk persegi panjang dan disekat-sekat ya. Nah, ini membuat noise atau ini membuat sinyal akustik yang keluar dari pesawat ini menjadi lebih kecil lagi. Karena dengan mendesain lubang seperti ini, udara yang keluar itu yang bertekanan tinggi dan temperaturnya tinggi itu akan terdisipasi ya atau terpecah lebih cepat. Jadi jet yang keluar ini kan biasanya menghasilkan turbulensi ya. Turbulensi itu menghasilkan akustik signature juga. Nah, jadi makin cepat jet itu dipecah dan berbaur dengan udara di sekitarnya, makin cepat juga noise itu menjadi berkurang. Kemudian aspek ketiga dalam teknologi siluman yang harus diperhatikan itu adalah sinyal inframerah dari pesawat. Nah, sinyal inframerah itu biasanya dihasilkan dari pembuangan mesin. Ya, ini karena udara atau jet yang disemburkan di belakang mesin ini kan temperaturnya tinggi. Nah, temperatur tinggi itu akan menghasilkan radiasi panas. Nah, radiasi panas itu kan dalam bentuk gelombang inframerah. Jadi gelombang inframerah itu bisa terdeteksi dengan mudah oleh
kamera inframerah. Ya, kita lihat di sini jelas terlihat bahwa ini jet yang di belakang ini, semburan udara panas ini terlihat dengan sangat terang ya di kamera inframerah. Nah, pada pesawat stealth ini gelombang inframerah seperti ini berusaha diredam. Ya, salah satunya dengan mendinginkan jet panas yang keluar ini. Jadi sebelum dia disemburkan keluar dari pesawat, temperaturnya diturunkan dulu ya dengan beberapa teknik pendinginan. Tapi tentunya temperaturnya tidak bisa dibikin menjadi sangat dingin ya. Jadi tetap masih panas, tapi intensitas panasnya sudah berkurang sehingga kekuatan gelombang inframerah yang dihasilkan juga berkurang. Gelombang inframerah yang sudah lemah itu kemudian bisa dengan lebih mudah diserap oleh uap air yang berada di udara dan juga oleh karbon dioksida yang berada di udara ya. Dengan demikian gelombang inframerah itu menjadi bahkan lebih lemah lagi. Sedangkan aspek keempat dalam teknologi siluman itu berkaitan dengan radar. Radar itu adalah satu alat yang dipakai untuk mendeteksi pesawat ya. Jadi dia bekerja berdasarkan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu dipancarkan. Kemudian jika mengenai suatu benda di udara, gelombang itu akan dipantulkan. Nah, pantulannya inilah yang akan dideteksi oleh sistem radar itu sehingga pesawat tersebut akan terlihat ya. Nah, pesawat-pesawat siluman itu menerapkan teknologi di mana gelombang yang terpantul ini menjadi sangat lemah sehingga tidak tertangkap oleh stasiun radar ini. Jadi setiap pesawat terbang itu memiliki apa yang disebut sebagai radar cross section ya, yaitu berkaitan dengan seberapa besar sinyal radar yang dipantulkan oleh pesawat. Ini adalah perbandingan radar cross section atau RCS dari 3 pesawat siluman ya, tiga-tiganya ini stealth fighter. Kita lihat bahwa F-117 ini memiliki radar cross section yang paling kecil ya. Nah, ini karena memang pesawat F-117 itu satu-satunya pesawat yang didesain khusus untuk memaksimalkan karakter silumannya ya. Nah, ini adalah F-117 ya. Pesawat ini mulai dikenal oleh dunia ketika dioperasikan di perang Irak ya di awal tahun 1990. Nah, tapi sebetulnya pesawat ini dikembangkan sudah lama sekali. Awal research and development-nya itu di tahun 1970-an. Jadi di tahun 1970-an kemudian berlanjut di 1980-an ya. Itu perusahaan pembuat pesawat terbang Lockheed Martin di Amerika mengembangkan suatu konsep pesawat yang benar-benar baru pada saat itu, sehingga proyek ini menjadi proyek yang sangat-sangat top secret ya. Jadi memang publik tidak mendengar pesawat ini karena memang benar-benar dijaga kerahasiaannya. Ini adalah prototipe yang pertama ya. Nah, kita lihat bentuknya memang sudah sangat menyerupai F-117. Nah, perbedaan yang paling mencolok mungkin kita lihat ini ekor vertikalnya ya, dia miring ke dalam. Kalau kita lihat F-117 itu kan miring keluar ya. Tapi di prototipe awalnya itu miring ke dalam. Kita lihat permukaan dari F-117 ini tidak biasa ya, tidak smooth gitu ya, banyak sisi-sisi yang tajam. Permukaan yang tajam-tajam seperti ini dan kemudian banyak permukaan yang rata ya, itu dimaksudkan untuk mendefleksikan, memantulkan sinyal radar itu ke arah lain, jadi bukan kembali ke stasiun radarnya ya. Nah, jadi kalau ada sinyal radar dari sini ya, permukaan-permukaan yang tajam seperti ini dan kemudian memiliki sudut seperti ini ya, itu membuat sinyal radar itu terpantul ke arah yang tidak kembali ke stasiun radar ini. Jadi demikian ya konsepnya ya. Nah, bentuk permukaan yang seperti demikian ini diawali dari riset oleh Lockheed Martin, di mana mereka
melalui perhitungan matematik dan simulasi melalui komputer ya, mendapatkan suatu bentuk seperti ini ya, yang disebut hopeless diamond. Jadi bentuknya seperti diamond, seperti berlian ya. Nah, bentuk seperti ini didapat dari perhitungan matematis ya, dengan memakai persamaan dari James Maxwell yang dikenal dengan Maxwell equation. Bagi mereka yang pernah belajar fisika, mungkin pernah mendengar persamaan Maxwell ya. Itu adalah satu set persamaan yang menghitung karakteristik gelombang elektromagnetik. Jadi dengan memakai persamaan tersebut dan kemudian melakukan perhitungan dengan superkomputer pada waktu itu ya, dengan berbagai kondisi, para peneliti di Lockheed Martin itu mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini bentuk awal dari F-117 ya, bentuknya seperti ini. Bahkan tidak kelihatan seperti pesawat ya. Ini konsep awal. Nah, kita mungkin sudah bisa menebak ya, bahwa bentuk seperti ini yang tidak smooth gitu, tidak ada permukaan yang halus ya, bahkan cenderung tajam seperti ini. Tentunya performa aerodinamisnya mungkin tidak terlalu baik. Pesawat F-117 ini sendiri memang bukan pesawat yang stabil. Dia bahkan pesawat yang amat sangat tidak stabil. Jadi dia harus dikontrol dengan komputer ya. Jadi flight controlnya itu memakai komputer, memakai teknologi fly by wire yang waktu itu sudah dipakai juga oleh F-16 ya. Jadi diterapkan di sini karena dia susah dikontrol. Jadi pilotnya itu tanpa bantuan komputer tidak mungkin bisa mengontrol pesawat ini ya. Karena ini pesawat dari segi aerodinamisnya itu kompromi dia sebetulnya. Karena targetnya itu adalah memang karakter silumannya, memang didesain supaya tidak bisa terlihat oleh radar. Tapi sebagai akibatnya banyak karakteristik terbangnya itu yang harus dikompromikan ya, menjadi tidak maksimal. Kemudian teknik lain yang dipakai pada pesawat siluman itu adalah dengan memakai material yang memang bisa menyerap sinyal radar ya, terutama pada cat yang dipakai ya. Material yang dipakai sebagai cat permukaan pesawat itu disebut radar absorbing material ya. Material seperti demikian sih sebetulnya banyak sekali jenisnya, tapi pada intinya adalah bahwa di dalam lapisan cat itu ada partikel-partikel kecil seperti ini ya, di dalam cat ini. Jadi ini lapisan cat ini sudah diperbesar ya, tapi pada kenyataannya ini lapisan ini tipis sekali. Nah, di dalam lapisan cat itu ada partikel-partikel kecil seperti ini yang biasanya terbuat dari bahan-bahan yang bersifat ferromagnetik, jadi sensitif terhadap gelombang elektromagnetik ya. Nah, jadi dengan adanya partikel seperti ini ya, kalau ada gelombang radar yang mengenai pesawat, dia akan menembus masuk ke dalam lapisan cat, kemudian dia akan mengenai partikel-partikel ini dan dia akan terpantul berkali-kali. Tergantung dari panjang gelombang elektromagnetik yang diserap ini, kalau panjang gelombangnya tepat, dia akan menyebabkan molekul-molekul di dalam partikel ini akan menyerap energi dari gelombang elektromagnetik tersebut ya, sehingga gelombang atau energi dari gelombang elektromagnetik yang diserap itu dia akan berubah menjadi panas ya. Sebagai akibatnya gelombang yang terpantul ini energinya berkurang. Kemudian dia mengenai partikel berikutnya dan hal yang sama terjadi ya. Jadi sebagian energinya diserap oleh molekul di dalam partikel ini, kemudian sisanya terpantul, dan demikian selanjutnya sehingga gelombang elektromagnetik ini makin lama menjadi makin lemah. Nah, ini yang disebut sebagai radar absorbing material. Tentu variasinya banyak sekali, tapi pada prinsipnya demikian cara bekerjanya. Nah, kemudian faktor lain yang berkaitan dengan radar itu adalah ini sisi dari pesawat ini ya. Kalau kita lihat dari atas, kita lihat pesawat siluman itu pada umumnya memiliki edge atau sisi atau tepi yang miring seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, mereka
miringnya itu seperti seragam ya. Kalau kita lihat garis yang hijau ini di depan ini, kemiringan ini sama dengan sudut kemiringan ini sama dengan sudut kemiringan ini ya. Nah itu memang didesain demikian. Ya ini fungsinya apa? Fungsinya juga supaya radar yang terpantul dari sisi tajam ini itu mengarah ke satu arah saja. Jadi tidak terpantul ke berbagai arah. Jadi dengan dia mengarah ke satu arah, kemungkinan ditangkap oleh radar musuh itu juga menjadi lebih kecil. Ya, kita lihat sebelah kanan ini sudutnya sama, sebelah kiri juga sudutnya sama, kemudian di belakang ini juga sudutnya dibuat seragam seperti ini ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sisi-sisi dari sayap ini ya? Nah, itu berkaitan dengan apa yang disebut edge diffraction. Nah, apakah itu edge diffraction? Jadi jika ada suatu gelombang yang merambat seperti ini, kalau gelombang itu melewati suatu sisi yang tajam, ya misalnya ini adalah ada gunung batu ya, tajam, dia gelombang itu akan terdifraksi ya, seperti ini. Jadi dia akan berbelok, dia bisa berbelok. Jadi radar yang ada di sebelah sini dia bisa menangkap sinyal ini. Ya. Nah ini yang coba dihindari oleh pesawat-pesawat siluman. Jadi di sisi-sisi pesawat yang tajam ya seperti ini, itu terjadi edge diffraction. Jadi arah edge diffraction itu berusaha dikontrol. Ya karena tidak mungkin dihindari, pasti terjadi edge diffraction. Jadi kalau kita perhatikan pesawat-pesawat siluman itu biasanya belakangnya itu tidak ada yang rata seperti ini ya. Belakang itu pasti zigzag seperti ini. Nah ini tujuannya adalah untuk mengontrol atau mengendalikan edge diffraction tadi. Kalau dia lurus seperti ini, edge diffractionnya itu akan terpantul ke arah yang sama dengan arah datangnya radar, sehingga dia lebih mudah dideteksi oleh radar musuh. Tapi kalau dibuat zigzag seperti ini, edge diffraction-nya itu diarahkan ke arah lain ya, sehingga menjadi lebih sulit ditangkap. Nah, jadi perkembangan di dunia pesawat terbang ini exciting ya. Ada beberapa pesawat baru yang tentunya bagi pengamat pesawat terbang ini sesuatu yang exciting buat diikuti. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan di sini bisa membantu para pengamat teknologi pesawat terbang untuk bisa lebih memahami apa itu yang disebut teknologi siluman, sehingga bisa memperluas wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.